15 Februari 2023. Saya berada di ruangan Bapak Kak Sudin JB2. Penjajakan dengan pacaran itu beda. Kalau pacaran itu kan kita mau ngobrol-ngobrol. Teman-teman, akhirnya hari ini berkesempatan untuk jumpa dengan Bapak Kak Sudin JB2, Bapak Haji Junaidi. Siap-siap untuk ngobrol-ngobrol kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Akhirnya saya kembali saat ini berjumpa dengan Bapak Kasudin JB2, Bapak Haji Junaidi. Kalau dari beberapa dua Kasudin yang saya impikan bisa ngobrol seperti ini, ternyata hari ini yang baru bisa Tuhan izinkan saya bisa ngobrol dengan beliau. Dan saat ini Bapak Kasudin akan menjawab satu pertanyaan yang diantara Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sampai saat ini untuk memutuskan mengambil kurikulum Merdeka kita tentukan di sekolah di mana kita pimpin. Ya, saat ini ada sekilas penjelasan bagaimana kita harus segera untuk mengambil keputusan menentukan kurikulum Merdeka kita berlakukan di sekolah kita. Ya, berikut pesan dari Bapak Kasudin. Silakan Pak Haji. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Anda berada yang menyaksikan video ini, baik itu di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Hari ini kita senang dan gembira kedatangan sahabat kita, Bapak Simbolon, yang hadir di kantor suku Dinas Pendidikan wilayah 2 Jakarta Barat. Ada sesuatu yang menarik rupanya ketika Pak Simbolon bertanya bagaimana penguatan implementasi kurikulum Merdeka. Teman-teman, sahabat, semua warga-warga cinta akan ilmu, pengetahuan, warga-warga cinta akan pembelajaran. Izin saya menyampaikan sebuah pandangan bahwa ketika di masa pandemi selama 2 tahun lebih kita berada di situasi tersebut menjadikan hidup kita semakin lebih cerdas. Definisi cerdas itu adalah bagaimana kita memiliki sebuah pengetahuan yang kemudian pengetahuan, informasi, dan keterampilan itu kita gunakan untuk kepentingan menyelesaikan permasalahan. Nah, di masa pandemi, ketika hampir 2 tahun lebih kita berada di era tersebut, kita termasuk orang yang harus bersikap dengan bijak dan cerdas, sehingga dinamika yang ada itu bisa menjadi sebuah ilmu pembelajaran untuk menyelesaikan permasalahan. Teman-teman, sahabat semua, situasi kondisi saat itu menjadikan kita kurikulum 2013 menjadi lebih dinamis karena dipicu untuk bagaimana kita menyelesaikan sebuah proses belajar mengajar, interaksi belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar lebih dinamis, atraktif, walaupun kondisinya berada dalam kondisi pandemi. Salah satu bukti adalah bagaimana kita menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini perlu kita implementasikan. Teman-teman dan sahabat, semua satuan pendidikan segera ikuti, daftarkan satuan pendidikan kita untuk menggunakan kurikulum Merdeka. Kita implementasikan kurikulum Merdeka ini pada satuan pendidikan yang kita ada di dalamnya. Mengapa? Disitulah kita mengeksplor lebih untuk memiliki sebuah kekuatan. Bagaimana kita jadikan
semua warga belajar lebih atraktif ketika menggunakan kurikulum Merdeka. Contoh, peserta didik kita ini kita coba berikan tantangan untuk mereka berpikir lebih jauh, untuk mereka mengeksplor lebih jauh dalam rangka menyelesaikan semua persoalan-persoalan, dan yang pada akhirnya mereka berani menyelesaikan permasalahan. Nah, ketika mereka berani menyelesaikan permasalahan itu kita harapkan mulai dari guru tersebut, kemudian kepala sekolah, yang pada akhirnya siswa atau peserta didik itu bisa menjadi satu komunitas yang mampu menggerakkan menggunakan kurikulum Merdeka ini. Guru penggerak yang ada dalam kurikulum implementasi kurikulum Merdeka ini, mereka menjadi tergerak. Tidak hanya mereka tergerak, tapi mereka juga menjadi orang yang bergerak. Cukupkah tergerak dan bergerak? Tidak. Tapi bagaimana kemudian guru tersebut menjadi penggerak? Kepala sekolah sebagai leader itu memiliki kekuatan dahsyat untuk mengeksplor implementasi kurikulum Merdeka dan sekaligus mengajak para guru untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan pada akhirnya peserta didik mampu bisa menggerakkan apa dinamika persoalan yang dihadapinya. Dan itulah yang kita sebut dengan implementasi kurikulum Merdeka. Teman-teman dan sahabat, segera daftarkan satuan pendidikan Anda menggunakan kurikulum Merdeka. Semangat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Assalamualaikum. Teman-teman sahabat, semua warga-warga cinta akan ilmu, pengetahuan, warga-warga cinta akan pembelajaran. Izin saya menyampaikan sebuah pandangan bahwa ketika di masa pandemi selama 2 tahun lebih kita berada di situasi tersebut, menjadikan hidup kita semakin lebih cerdas. Definisi cerdas itu adalah bagaimana kita memiliki sebuah pengetahuan yang kemudian pengetahuan, informasi, dan keterampilan itu kita gunakan untuk kepentingan menyelesaikan permasalahan. Nah, di masa pandemi, ketika hampir 2 tahun lebih kita berada di era tersebut, kita termasuk orang yang harus bersikap dengan bijak dan cerdas, sehingga dinamika yang ada itu bisa menjadi sebuah ilmu pembelajaran untuk menyelesaikan permasalahan. Teman-teman, sahabat semua, situasi kondisi saat itu menjadikan kita kurikulum 2013 menjadi lebih dinamis karena dipicu untuk bagaimana kita menyelesaikan sebuah proses belajar mengajar, interaksi belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar lebih dinamis, atraktif, walaupun kondisinya berada dalam kondisi pandemi. Salah satu bukti adalah bagaimana kita menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini perlu kita implementasikan. Teman-teman dan sahabat, semua satuan pendidikan segera ikuti, daftarkan satuan pendidikan kita untuk menggunakan kurikulum Merdeka. Kita implementasikan kurikulum Merdeka ini pada satuan pendidikan yang kita ada di dalamnya. Mengapa? Disitulah kita mengeksplor lebih untuk memiliki sebuah kekuatan. Bagaimana kita jadikan semua warga belajar lebih atraktif ketika menggunakan kurikulum Merdeka. Contoh, peserta didik kita ini kita coba berikan tantangan
untuk mereka berpikir lebih jauh, untuk mereka mengeksplor lebih jauh dalam rangka menyelesaikan semua persoalan-persoalan, dan yang pada akhirnya mereka berani menyelesaikan permasalahan. Nah, ketika mereka berani menyelesaikan permasalahan itu kita harapkan mulai dari guru tersebut, kemudian kepala sekolah, yang pada akhirnya siswa atau peserta didik itu bisa menjadi satu komunitas yang mampu menggerakkan menggunakan kurikulum Merdeka ini. Guru penggerak yang ada dalam kurikulum implementasi kurikulum Merdeka ini, mereka menjadi tergerak. Tidak hanya mereka tergerak, tapi mereka juga menjadi orang yang bergerak. Cukupkah tergerak dan bergerak? Tidak. Tapi bagaimana kemudian guru tersebut menjadi penggerak? Kepala sekolah sebagai leader itu memiliki kekuatan dahsyat untuk mengeksplor implementasi kurikulum Merdeka dan sekaligus mengajak para guru untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan pada akhirnya peserta didik mampu bisa menggerakkan apa dinamika persoalan yang dihadapinya. Dan itulah yang kita sebut dengan implementasi kurikulum Merdeka. Teman-teman dan sahabat, segera daftarkan satuan pendidikan Anda menggunakan kurikulum Merdeka. Semangat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Kasudin. Baik Bapak Ibu rekan kepala sekolah, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kasudin harus segera kita tindak lanjuti. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kasudin harus segera kita tindak lanjuti. Batas akhir pendaftaran bulan Maret ya Pak Adi ya? Bulan Maret. Ya, bulan Maret. Segera kita daftar kurikulum Merdeka. Semangat.